Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ilham Kholik, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Bersangkar, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, saya ingin mempresentasikan sebuah metode atau sebuah struktur dalam penulisan artikel ilmiah, yaitu IMRAD. Apa itu IMRAD dan bagaimana contohnya dalam sebuah jurnal? Mari kita bahas bersama. Baiklah, untuk membahas IMRAD ini, kami memakai sebuah jurnal untuk dijadikan sebuah contoh untuk menelusuri poin-poin dari sebuah IMRAD, struktur IMRAD ini. Baiklah, sebelum kita memperkenalkan atau mengetahui poin-poin dalam IMRAD itu, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu IMRAD. Apa itu IMRAD? IMRAD adalah singkatan dari sebuah metodologi atau struktur cara menulis artikel dalam sebuah karya ilmiah. Yang disingkat dari I itu introduction, M itu method, R itu result, and D itu discussion. Nah, kenapa dengan metode IMRAD ini? Metode IMRAD ini sangat sering dipakai oleh para penulis artikel ilmiah untuk mempublikasikan jurnal mereka. Karena struktur IMRAD ini, metode IMRAD ini dipakai sebagai standar internasional ataupun standar bagi jurnal-jurnal yang berprestasi untuk menerbitkan jurnal mereka. Oleh karenanya banyak sekali para penulis-penulis itu memakai metode IMRAD ini dalam penulisan jurnal dan penulisan artikel-artikel mereka. Baiklah, langsung saja kepada yang pertama dalam IMRAD, struktur IMRAD ini adalah introduction. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu, kami mengambil sampel atau mengambil contoh jurnal yang telah dipublikasikan di Madania, jurnal Madania pada tahun 2020, ditulis oleh Manpan Derajat dan Muhammad Roslan Muhammad Nur dengan judul jurnal The Model of Character and Akhlak Education for Special Need Children in an Inclusion School. Nah, ini judulnya. Ini jurnalnya sudah dipublikasi secara online juga di Jurnal Madania volume 24 nomor 1 halaman 1 sampai 16. Baiklah, dalam IMRAD tadi ada I, yaitu introduction. Urutan yang pertama adalah introduction yang harus ada dalam sebuah jurnal IMRAD. Apa itu introduction? Introduction dalam bahasa Indonesia adalah pendahuluan. Bagaimana kita sering menemukan pendahuluan dalam sebuah penelitian, pasti ada yang namanya pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi rumusan-rumusan masalah, biasanya berisi latar belakang masalah, atau tujuan penelitian, tinjauan pustaka, keunikan penelitian, ataupun research gap. Nah, ini pasti biasanya berada pada introduction. Nah, untuk memahami lebih detail lagi, lebih lanjut lagi, IMRAD ini kami membuat worksheet yang berkaitan dengan jurnal ini atau ringkasannya dari jurnal ini telah kami tuangkan dalam worksheet ini. Adapun topik yang pertama di introduction itu adalah A yang pertama, topik or area investigated atau bidang kajian. Bidang kajian ini maksudnya apa yang ingin dikaji oleh peneliti atau apa bidang yang ingin dikaji oleh peneliti. Di sini dalam jurnal ini, peneliti ini kami lihat ingin mempelajari tentang model of character and akhlak education for special need children. Nah, ini yang ingin diteliti oleh peneliti di sini. Yang B, context or background for study atau latar belakang penelitian. Apa yang melatar belakangi peneliti sehingga ia ingin meneliti penelitian ini. Dalam tesis ini atau dalam jurnal ini kami melihat bahwasanya peneliti ingin meneliti ini dikarenakan ia melihat bahwasanya karakter edukasi dan moral itu sangat penting sekali bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena di sini kita lihat, because some children with special needs are not required to excel immediately.
academically. Ini dia tidak bisa secara mudah menerima apa yang kita anggap, kita ajarkan kepada anak-anak secara akademisnya, lebih susah menerimanya dari anak-anak yang lain. Dan juga mereka itu harus memiliki skill untuk hidup mandiri, independently. Dan mereka juga harus bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka juga harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan ini perlu akhlak karimah dan perlu dukungan dan moral penuh dari seorang guru. Nah, ini tidak bisa dilaksanakan mungkin dengan anak-anak yang seusianya, karena ini anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya di poin C dalam introduction adalah summary of any previous research that is relevant to the study. Jadi penelitian terdahulu yang kira-kira relevan, atau peta ringkasan penelitian terdahulu yang relevan untuk penelitian. Nah, di sini kami menemukan ada 2 penelitian yang kira-kira dipakai untuk menjadi pembanding atau dipakai untuk peneliti menjadi sebuah gap-nya atau menjadi pembanding topik terdahulunya. Yang pertama itu diambil dari siapa ini? Nur Wahyuni, yang meneliti tentang children with special need in children attention deficit disorder. Nah, dia meneliti di sini tentang bagaimana children itu atau anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki kebutuhan atau memiliki skill dalam kerjasama sosial antara mereka. Ini diteliti oleh tadi Nur Wahyuni. Selanjutnya ada penelitian dari Atia Nur Hamidah yang meneliti bahwasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu, atau maksudnya anak-anak yang diajarkan mental skill atau moral skill itu lebih bisa menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi di kehidupan nyatanya. Nah, ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun research gap-nya, kami lihat di sini adalah research gap yang diambil itu adalah research gap teori. Secara teorinya berbeda. Mereka mengambil secara teorinya. Tadi kita lihat ini hanya mengambil moral dan mental anak-anak saja, dan Atian Nur Hamidah ini hanya mengambil bagaimana pengajaran bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Belum ada gabungan penelitian yang menggabungkan kedua-duanya, yaitu pendidikan moral dan karakter pada anak berkebutuhan khusus. Nah, ini kita lihat di sini Al-Ghazali, dan kita lihat ininya hasilnya di sini. Kita lanjut ke selanjutnya. Argumen rasional. Why the researcher has undertaken the study. Alasan rasional kenapa peneliti ini melakukan penelitian. Nah, ini bisa kita bahas, bisa kita sebutkan mengapa peneliti ini secara rasional memilih penelitian ini. Dan sini kita lihat, regarding access to education, for example, according to Dapodik data in 2018, ini berdasarkan data Dapodik tahun 2018. Sini kami lihatnya. Sebentar, ini Dapodik di tahun 2018, bahwasanya anak-anak itu anak-anak di Indonesia ini, anak-anak yang berkebutuhan di Indonesia ini, berkebutuhan khusus menurut saya di Indonesia ini masih kurang diperhatikan, atau cara pengajarannya masih dianggap sama dengan anak-anak yang biasa. Padahal anak-anak yang berkebutuhan khusus ini butuh perhatian khusus dan butuh metodologi khusus dalam pembelajarannya. Ini kita lihat paragraf itu ada pada sebentar di sini. Ya, ini regarding ini ada di sini semuanya. Ya, berarti dia mengandung argumen rasional kenapa dia memilih penelitian ini. Yang F dalam introduction itu harus ada the specific purpose of research objective or research question or hypothesis tested by study.
tujuan penelitian. Nah, jadi apa yang ingin peneliti ini dapatkan dari penelitian ini adalah harus tertulis di sana. Di sini kami melihat peneliti di sini kita lihat di abstraknya the result the ini kami lihat di sini ada this research aim to explore how character education and akhlak in children with special needs in Algara di Jatinangor inclusion in elementary school. Nah, ini yang menjadi tujuan umum atau tujuan penelitian dari seorang peneliti tersebut. Selanjutnya masuk ke M atau metodologi penelitian. Maksudnya metode penelitian ini metodologi atau mendetail, dijelaskan secara mendetail bagaimana penelitian ini dilaksanakan pada suatu tempat, bagaimana peneliti mengambil data-data, bagaimana peneliti mengolah data-data ini dituliskan di metodologi. Nah, baiklah kita lanjut saja, kita lihat jurnalnya dan kita lihat worksheet-nya di sini. Metodologi, yang harus ada pada metodologi yang pertama ini kita jelaskan, who or what was studied, atau siapa yang ingin diteliti oleh peneliti ini tadi. Tentunya kalau kita meneliti siswa yang berkebutuhan khusus, berarti siswa berkebutuhan khusus itu adalah yang ingin diteliti oleh seorang peneliti tadi, atau the child with special needed, ya, anak-anak dengan yang berkebutuhan khusus. Terus yang selanjutnya yang B, dalam metode ini harus ada juga what is the nature of the research, qualitative or quantitative. Apa jenis dari penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti tersebut, yaitu adalah qualitative methods. Nah, di mana kita dapatkan ini? Kita dapatkan di sini. Jadi peneliti meliti penelitian ini dengan cara analitik, descriptive method atau qualitative method, ya. Ya, terus analisis qualitative method karena dia menggunakan kuesioner atau menggunakan interview atau menggunakan studi kasus secara umum pada suatu tempat, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini adalah penelitian kualitatif. Selanjutnya, what is the research design used and why? Apakah desain penelitian yang digunakan? Apa alasan peneliti memilih desain tersebut? Nah, metode atau metodologi yang digunakan oleh peneliti di sini adalah phenomenological qualitative approach. Ya, phenomenological qualitative approach atau studi kualitatif fenomenologik. Nah, jadi menguji fenomena yang terjadi yang ada pada suatu tempat. Nah, data is collected in by observation. Data itu dipilih atau diambil dengan cara observasi. Yang kedua dengan interview. Yang ketiga dengan documentation. Dan keempat dengan focus group discussion atau FGD. Kemudian data itu dianalisis dengan interaktif analisis teknik. Nah, ini desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Selanjutnya yang harus dalam metode adalah who is the population of the research? What is number of participants? Siapa populasi penelitian, berapa jumlah informasi atau sampel yang digunakan? Di sini jelaskan yang diambil itu adalah teacher, principal, and some parents. Ya, dia mengambil dari teacher dan dari guru mereka, dari kepala sekolah, dan dari anak orang tua ataupun dari murid-murid tersebut. Tapi tidak jelaskan secara pasti di sini berapa jumlah atau berapa orang yang dipakai untuk penelitian. Tapi di sini jelaskan less than triangulation for data accuracy. Berarti dia mengambil lumayan banyak lah dari standar data yang seharusnya. Ini gitu ya. Selanjutnya kita masuk kepada yang E, what is sampling technique, atau teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitian itu, atau apa kalau dia kuantitatif. Kalaupun dia kualitatif, bagaimana prosedur yang digunakan untuk memilih.
Nah, ini kami belum menemukan hal itu di sini. Nah, mungkin nanti di jurnal-jurnal yang lebih baik lagi mungkin kita temukan poin ini. Kita lanjut saja. Pada poin selanjutnya di dalam metode ini ada what are technique of data collection and instrument used in study. Apakah teknik pengumpulan data dan alat instrumen pengumpulan data? Tadi sudah kita baca bahwasanya ini menggunakan interview. Nah, dalam interview ini pasti menggunakan questionnaire atau pertanyaan-pertanyaan. Instrumen yang dipakai pasti dengan questionnaire. Selanjutnya, what is technique of data analysis used in study? Apa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini? Tadi kita buat ini adalah descriptive method. Nah, berarti yang digunakan adalah metode descriptive analysis. Atau bisa kita bilang analisis deskriptif. Nah, gitu ya. Selanjutnya, what are research procedure? Deskripsikan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, ini di sini harus ada bagaimana cara peneliti itu menggabungkan atau mendata atau mengambil data-data itu secara umumnya. Nah, ini dijelaskan di sini. The first stage of data collection is study and expression. It made on Ghazali Inclusion Elementary School as research object. Ya, ini yang pertama dia mengambil data dari observasi di Al-Ghazali Inclusion Elementary School. Selanjutnya yang kedua, dia interview dengan cara interview that were conducted with teacher, participant, and some parent of student to get information that was less than triangulation for data acquisition. Ya, dia dengan cara interview dari guru, dari para murid, daripada wali murid, dan murid-murid yang berkebutuhan khusus tersebut. Third, atau yang ketiga, dengan cara dokumentasi, documentation, by making in the form of image or files relating to the educational process at the school. Nah, dia mencari dokumentasi-dokumentasi atau melihat dokumentasi bagaimana anak ini belajar dalam tahun-tahun ia belajar di sekolah tersebut, seperti 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan sebagainya. Yang keempat, focus group discussion. Nah, dia menggunakan focus group discussion. FGD is conducted with several people who are assumed to understand the research problem. Nah, ini teologi atau cara FGD. Ya, tadi kita sudah bahas focus group discussion. Ini kira-kira prosedur penelitian atau bagaimana prosedur yang diambil oleh peneliti dalam meneliti penelitian di bawah ini. Penelitian yang ada di artikel ini atau di jurnal ini. Yang selanjutnya setelah introduction dan methods ada R. R itu kita sebut sebagai result and findings atau temuan-temuan atau hasil dari penelitian yang diteliti oleh peneliti tersebut. Yang pertama yang harus ada dalam result itu adalah temuan hasil penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian atau hipotesis, major finding and informative figure for each heading based on state research question hypothesis objective. Jadi temuan hasil penelitian itu berdasarkan pertanyaan penelitian atau hipotesis awalnya, tujuan penelitian yang sudah dinyatakan pada bagian pendahuluan. Nah, jadi kita lihat di sini, there are at least 3 ways in Al-Ghazali Jatinangor Inclusion Elementary School in building children. Character and character. This method applies not only to children but also applies to children with special needs. The first is modeling. The second is habit. The third is to use the teacher behavior continuum method. Ini kita temukan di bawah ini tadi di halaman 9 ini. Nah, ini. Jadi di sini kita menemukan bahwasanya apa yang jadi
cara dalam Al-Ghazali ini, di sekolah Al-Ghazali Jatinangor ini, mereka mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dengan cara yang pertama itu adalah dengan first is modeling, dengan cara model, dengan memodelkan cara-cara hal-hal yang perlu dimodelkan. Yang kedua dengan habit atau dengan kebiasaan, dan yang ketiga dengan cara behavior continuum method. Nah, dari ini modeling ini nah, continuum method ini. The second is habit, ini habit tadi. Make habitation program in the form of daily routinity of or one day activities at school. Tadi yang ketiganya tadi, yang ketiga, that is to use the teacher behavior continuum method. Nah, non-directing teaching learning approaches continuum method conducted by teacher. Nah, ini yang ditemukan pertama atau temuan mayor dalam penelitian tersebut. Discussion dalam discussion ini setelah result itu ada D itu discussion. Apa yang dimaksud dengan discussion? Discussion itu pembahasan, atau setelah penelitian selesai disusun maka berlanjut pada bab bagian selanjutnya, yaitu bab pembahasan secara umum. Pembahasan ini masih masuk dalam bab yang sama dengan bab hasil penelitian. Jadi dia masuk dalam bab yang sama dengan hasil penelitian, yakni bab 2 biasanya. Kalau dalam skripsi dan tesis itu biasanya di bab 2. Pembahasan akan memaparkan hasil penelitian di bagian sebelumnya untuk diketahui apakah memang sesuai dengan hipotesis apa tidak. Jadi dalam diskusi ini beberapa temuan-temuan akan ditampilkan sesuai dengan hipotesis awal apa tidak. Discussion ini yang harus ada yang pertama adalah ringkasan temuan umum utama penelitian. Tadi pertemuan umumnya adalah the result indicate the education program at Al-Ghazali Inclusion Elementary School is different from other elementary school. It has long hours of activities and most of the time conducted at school activities are filled with daily routinity that build consistent character and akhlakul karimah for both children. Jadi ini benar-benar berbeda dari sekolah lainnya karena dia benar-benar menekankan dalam kehidupan, maksudnya dalam kehidupan keseharian anak-anak itu benar-benar diperhatikan sehingga anak-anak itu merasa tidak ada waktu senggang untuk kosong, dan itu bisa meningkatkan karakter anak-anak tersebut dengan akhlakul karimah, dan setiap anak-anak bisa meningkatkan dirinya masing-masing. Application. Nah, ini yang ada dalam discussion adalah application. Apa yang disebut dengan application adalah pendeskripsian perbandingan hasil penelitian ini dengan temuan penelitian relevan dan sebelumnya. Jadi bandingan atau bagaimana perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Nah, bagi kami ini tadi ada dua. Several studies has shown that children with special needed. Tadi penelitian yang pertama itu tadi oleh Nur Wahyuni tadi hanya menemukan bahwasanya dalam anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dia bisa atau punya skill dalam kerjasama, tapi belum dalam skill akhlak dan moralnya belum diperlihatkan di sana. Yang kedua ini dari Atian Nur Hamidah. Atian Nur Hamidah ini hanya meneliti bagaimana seandainya mental itu diajarkan dengan baik di sekolah, tapi belum mental untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini. Jadi penelitian ini bandingannya sangat di penelitian ini peneliti ini ingin meneliti bagaimana jika guru itu mendidik mental dan karakter pada anak yang berkebutuhan khusus. Apa saja unsur-unsurnya dan bagaimana caranya. Nah, di sekolah di Jatinangor tersebut. Yang terakhir di ini dalam discussion itu adalah recommendation. Jadi rekomendasi apa yang ingin peneliti itu rekomendasikan kepada peneliti selanjutnya, atau peneliti merasa kurang sempurna hingga dia membuat suatu rekomendasi untuk penelitian di penelitian berikutnya. Apa saja penelitian yang direkomendasikan oleh peneliti ini? Kami menemukannya itu ini ada yang pertama visually looking on observation, atau
bagaimana visual looking atau teacher behavior dalam uh, teacher behavior dalam pendidikan siswa yang berkebutuhan khusus ini, terutama dalam visual looking on dan non-directive statement sama question, dan directive statement selanjutnya physical intervention. Nah, ini yang perlu diteliti oleh peneliti selanjutnya. Conclusion. Adapun yang terakhir dalam embat ini adalah conclusion atau bisa dikatakan hasil atau kesimpulannya. Bukan hasil, kesimpulannya maksudnya. Kesimpulan dari penelitiannya. Apa saja yang harus ada dalam kesimpulan? Tentunya yang pertama hasil temuan penelitian utama atau temuan utama dalam penelitian ini. Apa temuan utamanya di sini? Kami lihat ini, the concept of akhlak education for children with special need in the Algar Lijenangor Inclusion Elementary School built in 3 ways. Nah, ini tadi kita lihat di sini ada di konklusinya di paling bawah, 3 ways. Nah, 3 ways. They are named by modeling, habituation, and teacher behavior continuing on non-direct teaching learning approach. Nah, ini jadi temuan utama dalam penelitian ini. Yang selanjutnya, apa yang harus ada dalam konklusi? Konklusi itu adalah signifikansi dari penelitian atau sumbangan penelitian itu terhadap keilmuan yang relevan. Apa sumbangannya? Jadi di sini kita lihat implementasi karakter, edukasi, dan akhlak with modeling, habit, and teacher behavior continuum as follows. Nah, ini yang menjadi sumbangannya. Jadi mengimplementasikan bagaimana karakter, edukasi, dan akhlak behavior with modeling itu, habit, dan teacher behavior continuum itu bisa dilakukan dengan santri. Yang pertama, itu dengan the teacher model, the character, and akhlak that they want to build on children with special needs. Itu yang pertama. Yang kedua, habit formed through a daily routine that has been designed systematically. Jadi kalau ingin membentuk karakter anak-anak yang baik, walaupun anak-anak itu mempunyai keterbatasan, habit itu, kebiasaan itu harus dimulai dari setiap hari. Menjadikan kebiasaan anak-anak itu setiap hari atau secara rutin. Dan secara struktural atau secara sistematis, ada tahapan-tahapannya. Tadi disebut ada jam makannya, ada jam minumnya, ada kapan dia olahraga, kapan dia untuk mandi, dan lain-lainnya. Itu harus diatur secara struktural. Yang ketiga atau yang terakhir, teacher behavior continuum is the action taken by the teacher in stage. Nah, jadi guru itu harus bisa mendidik anak atau mengawasi anak itu secara kontinu. Ya, jadi anak-anak itu merasa ada pembimbingnya, merasa diawasi, dan merasa mereka memiliki orang di samping mereka yang mensupport mereka. Nah, ini konklusi yang kita dapatkan dari sebuah jurnal tadi yang kita baca bersama-sama. Dan yang terakhir itu ada abstrak. Nah, abstrak ini maksudnya apa? Jadi dalam abstrak itu juga harus ada poin-poin penting yang harus kita tulis di sana. Kita kembali lagi ke atas tadi, di tempat yang paling atas. Kita kembali ke abstrak. Dalam abstrak itu harus ada latar belakang penelitian. Nah, di sini kita lihat apa latar belakangnya. Latar belakangnya adalah the law stresses the education is the right of all citizens, including children with special need. The need for education is same as school age children in general, but the training provided is adjusted to the specific on the children. Nah, ini yang jadi latar belakang di abstraknya. Jadi setiap anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi masalahnya adalah di Indonesia ini anak-anak itu hanya mementingkan maksud saya tadi hanya mementingkan kadang-kadang hanya sekedar saja untuk anak-anak yang berkebutuhan tidak bisa. Ini bisa kita lihat. Tadi mohon maaf tadi ada sedikit salah di
Lanjut tadi di abstrak. Setelah kita lihat abstraknya tadi, ada latar belakangnya. Nah, tadinya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu atau apa yang ingin peneliti itu dapat dari kitab ini. Tentunya di sini kita lihat di abstrak, kita cari di paragraf this research aims to explore how character education and akhlak in children with special need in Algarve di Nangor inclusion elementary school. Ini yang ingin peneliti atau tujuan penelitiannya. Ya, makanya saya tulis ini the research aim to explore how character education and akhlak in children with special needs in Al-Ghazali Jatinangor inclusion elementary school. Selanjutnya yang harus ada di dalam abstrak itu adalah bagaimana penelitian itu dilakukan atau metodologi penelitiannya. Metodologinya ini adalah kita lihat di sini. User is kita lihat sama-sama ya. Phenomenological quality research. Jadi menggunakan penelitian kualitatif fenomenologikal atau fenomenologi penelitian kualitatif fenomenologi. Ya, the data is collected by observation, by interviews, by documentation, and focus group discussion atau FGD yang tadi sudah kita bahas. Kemudian data analisisnya menggunakan interaktif analisis teknik. Ya, jadi menggunakan kuesioner interaktif, secara interaktif disampaikannya. Selanjutnya, temuan penelitian atau resultnya. Apa result dari penelitian ini harus ada dalam abstrak. Kita lihat di sini apa hasilnya. The result indicate that education program at Al-Ghazali Inclusion Elementary School is different from most other elementary school. Dia berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, sekolah-sekolah elementary school lainnya, yang mana sekolah ini menerima juga murid yang berkebutuhan khusus, tapi dengan caranya sendiri. It has long hours of activities and most of the time conducted school activities are filled with daily routinity. Jadi dia mengisi hari-harinya dalam kesehariannya anak murid mereka itu dengan aktivitas yang sangat padat sehingga anak-anak ini terbentuk karakternya atau terbentuk juga moralnya, moral yang akhlakul karimah di dalam jiwa atau dalam diri children atau dalam diri siswa tersebut. Itu mungkin yang terakhir ini ada yang terakhir dalam abstrak itu harus ada ini dari deskripsikan makna arti menurut temuan penelitian atau rekomendasi yang disampaikan pada temuan penelitian. Ini hanya temuan saja. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini atau presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada salah dan kurang kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga masih dalam proses belajar. Mohon saran dan bantuannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.